Selamat siang saudara dan saudari yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi dan tetap kita ada dalam sukacita. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dan seperti biasa pertanyaannya selalu lucu-lucu ya. Mungkin ini yang namanya hukum tarik menarik ya. Guru yang lucu itu menarik pertanyaan yang lucu ya. Ya, kalau gitu saya akan mempertahankan kelucuan saya semaksimal mungkin ya, supaya saya bisa mendapatkan pertanyaan yang lucu dan murid-murid yang bergabung juga yang lucu-lucu. Hidup ini harus dinikmati, harus menjadi sebuah momen yang penuh dengan kelucuan. Jangan sepaneng santai. Ya, baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama dari Ida Ayu Pramesti Dewi. Mengenai perjalanan jiwa, apa yang terjadi setelah manusia meninggal? Kemana jiwanya? Apakah seperti kata-kata orang, jiwa itu akan masuk ke sebuah dimensi sesuai dengan yang dia pikirkan? Jadi kalau orang mikirin moksa, maka dia akan moksa. Kalau mikirin surga, orang juga akan masuk surga. Bagaimana jawaban saya? Inilah pertanyaan seorang penghayal akut. Dan memang yang suka menghayal akut ini banyak di masyarakat kita. Seolah-olah pikiran itu bisa mengubah realitas dengan begitu gampang, ya. Padahal kenyataannya ya, ini daun. Coba Anda pikirin jadi duit kalau bisa. Pikirin, duit. Ya nggak bisa begitu, bukan itu cara bekerjanya semesta. Sama dengan soal kematian, Anda itu akan ada di dimensi apa, bukan sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, bukan dengan apa yang Anda cita-citakan, tetapi sesuai dengan realitas jiwa Anda, sesuai dengan tingkat kemurnian Anda. Anda mikirin moksa, ya, mikirin tentang kebebasan dari penderitaan, tetapi Anda masih penuh dengan luka batin, Anda punya dendam gak beres-beres, dan itu Anda mati dengan membawa dendam, ya Anda akan jadi arwah gentayangan. Anda boleh ngayal tentang apapun gitu ya, tentang nibbana, tentang apalah yang indah-indah gitu ya, tetapi dalam perilaku Anda egoistik. Meditasi aja egoistik. Bagaimana nasib Anda setelah mati? Ya Anda akan ada di dimensi rendah. Jiwa Anda akan terjerat oleh kuasa kegelapan. Begitu. Jadi semuanya tergantung dari tingkat kesadaran Anda. Semuanya tergantung dari pada saat kematian datang. Itu Anda bagaimana kemurnian jiwanya, ya. Begitu. Makanya kalau Anda merindukan keselamatan di dalam kehidupan maupun kematian, yang Anda harus lakukan adalah konsisten hening. Karena hening itu yang membuat Anda terhubung dengan diri sejati, dengan jembatan nafas yang natural, yang akan membuat jiwa Anda dimurnikan. Ya. Jadi stop ngelamun, mulai hening yang sesungguhnya. Ya. Saya menjadi sangat lucu begini, ini buah keheningan, disangkanya apa? Ya, bukan karena saya banyak ngayal. Oke? Baik. Dari Nadia Irene Damayanti. Soal memeluk jiwa. Gini ya. Pelukan saya dengan pelukan Anda pasti berbeda. Meskipun bukan berarti pelukan Anda tidak berguna. Jadi kalau Anda memeluk jiwa-jiwa yang pernah Anda lukai atau pernah melukai Anda, itu tetap ada gunanya. Ya. Paling tidak itu melegakan Anda sendiri. Nah, tapi apakah kemudian pelukan itu menyembuhkan, pelukan itu memenikan, tergantung dari energi yang kita pancarkan. Sama dengan doa. Doa itu melegakan Anda, belum tentu mengubah nasib orang yang Anda doakan. Ya. Tetapi kan lumayan itu udah melegakan Anda. Nah, nanti efektivitasnya tergantung dari tingkat kesadaran Anda. Makanya, lakukan saja apa yang bisa, termasuk soal memeluk jiwa ini. Lakukan dengan ketulusan dan biarkan nanti kualitasnya semakin membaik seiring dengan Anda semakin murni jiwanya. Jadi jangan hanya gara-gara Anda jiwanya belum murni jadi tidak menjalankan praktek ini, tidak memaafkan, ya.
Dia nggak selesai-selesai nanti. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik yang Anda punya dan bersukacitalah, ya, begitu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Hoirul Huda. Saya ingin memperkenalkan laku spiritual dan PM kepada anak-anak saya, ya. Pada usia berapa? Anda kenalkan bukan labelnya. Nggak usah kenalin PM juga, nggak masalah. Yang penting ajak anak Anda itu menikmati semua momen dalam hidupnya. Bersyukur, ya. Ajari mereka merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Kapan? Ya semenjak anak ngerti apa yang Anda omongin. Kalau masih bayi ya nggak usah diajarin yang aneh-aneh, cukup dikasih senyum, cukup dipeluk, dielus-elus, ya. Tapi kalau dia udah mulai bisa diajak ngobrol, udah mulai sadar akan hidupnya, sadar akan dirinya, diajak menikmati bunga, angin, menikmati matahari, berterima kasih atas semua anugerah yang dia terima, ajak untuk merasakan nafas, gitu loh, ya, gitu. Baik, berikutnya. Ayu Puji Lestari. Pertanyaannya adalah tanda-tanda apa jika orang laku spiritualnya itu sudah membawa dia pada kondisi tercerahkan. Ini kebanyakan nonton YouTube ini tentang tanda-tanda ya pasti ya. Padahal yang ngomongin tanda-tanda juga belum tercerahkan. Sebagaimana membuktikannya? Kalau cuma tanda-tanda kita bisa ngarang ya. Tapi gini loh ya. Kondisi tercerahkan secara spiritual itu tentang bagaimana setiap orang itu sudah bisa memurnikan dirinya sampai batasan tertentu. Ya, makanya pencerahan juga bertingkat-tingkat. Kalau kita bicara pencerahan level pertama, ya, itu bicara tentang bagaimana Anda sebagai manusia itu sudah bebas dari 5 faktor pengaruh jiwa, yaitu luka batin, watak angkara, kemudian juga yang namanya ilusi, jejak dosa, jeratan kuasa kegelapan di layer conscious dan subconscious mind Anda. Anda sudah membereskan apa yang menjadi PR Anda sendiri. Ya. Nah, apa tanda-tandanya? Ya nggak gampang. Karena kalau secara fisik misalnya glowing. Loh Anda kalau ke Korea juga asal punya duit bisa glowing. Ya. Banyak senyum ya. Orang kalau di hadapan publik bisa pura-pura bahagia, bisa senyum palsu. Anda taunya dari mana? Kalau orang itu senyumnya otentik. Ya. Nggak gampang kalau kita bicara tanda-tanda itu. Tapi kalau Anda mau merasakan sendiri ya, adalah ya beberapa poin penting. Orang yang tercerahkan itu bahagianya konsisten. Anda punya duit berapa, tetap bahagia. Anda merespon segala sesuatu lebih tenang. Semakin minimalis dan membuat drama-drama yang tidak mutu. Itu. Ya. Apakah yang pintar ngomong tentang Tuhan itu tercerahkan? Ya kagak juga, belum tentu. Teori mah gampang. Tinggal baca, diomongin lagi bisa. Tapi bagaimana menghayati kesatuan dengan Tuhan, itu lain cerita. Dan orang biasa susah untuk tahu orang ini sebetulnya otentik apa tidak. Dia punya pengalaman ketuhanan yang nyata apa enggak, itu enggak gampang. Makanya seringkali dibuat sebuah teori ya bahwa yang tahu orang tercerahkan adalah orang tercerahkan juga. Makanya kalau Anda belum tercerahkan, ya harus lebih rendah hati ya. Nggak gampang untuk tahu orang tercerahkan itu yang mana. Apakah saya tercerahkan? Ya kalau saya sih bilang saya tercerahkan. Soal Anda percaya tidak itu urusan Anda kan. Gitu. Apa buktinya? Buktinya saya bisa bicara sangat detail tentang pencerahan. Buktinya saya sangat konsisten bahagia. Buktinya Anda juga mau jadi murid saya kan? Gitu. Emang Anda mau jadi murid yang gak tercerahkan? Kalau saya nggak mau sih. Makanya saya dulu ya karena nggak ketemu sama guru-guru yang tercerahkan, ya akhirnya ya sudahlah. Saya terus berpetualang hingga menemukan kebenaran ini. Ya begitu. Soal hening. Apakah selain mendengarkan audio yang Mas Guru ajarkan ada doa lain? Wis pokoknya Anda tahu dulu hening itu apa. Hening itu artinya sadar penuh. Menyadari nafas yang natural, menyadari keberadaan sang diri sejati di relung hati. Mengalami pemurnian dengan kekuatan kasih murni yang muncul dari relung hati dan seterusnya.
itu dilakukan secara formal maupun informal. Ya. Jadi, ya silahkan. Anda lakukan saja keheningan yang memang Anda pahami. Diperbaiki terus pemahaman Anda supaya nanti prakteknya juga benar. Ya, begitu. Kalau Anda punya luka batin, punya orang-orang yang pernah melukai Anda, punya peristiwa yang traumatis, itu bukan dihilangkan bayangannya, Bu. Ya. Anda itu memaafkan semuanya, bukan menghilangkan itu dari pikiran Anda. Sehingga nanti tanda Anda sembuh itu bukan berarti Anda nggak ingat lagi. Anda ingat tapi Anda tidak terluka. Anda ingat tapi Anda tidak sedih. Anda tetap bahagia. Ya, gitu. Oke? Ya, segitu dulu. Menjawab pertanyaan Anda yang lucu-lucu ini memang membutuhkan energi besar. Ya, kita rehat dulu. Terima kasih.